Radit, aku turut berduka ya atas kematiannya Akira. Kamu bisa setega itu nabrak anak aku sampai meninggal. Apa sih maksud kamu? Aku nggak nabrak anak kamu. Kamu gak usah nyalak lagi. Aku tahu kamu langsung ke bengkel setelah kamu nabrak Akira. Karena kamu mau ngilangin jejak kan? Apa sih? Aku nggak ngerti maksud kamu tuh apa sih? Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, Sarah. Aku ke kantor polisi. Aku nggak mau, aku nggak salah, Radit. Sarah! Gimana Radit bisa tahu aku bawa mobil Felisa ke bengkel? Lepasin aku! Aku nggak salah! Sarah, kalau kamu emang gak salah, kenapa kamu kabur? Aku nggak mau, kamu nyuruh aku ngakuin hal yang nggak aku lakuin. Lepasin aku, lepasin! Ya udah, kalau kamu nggak salah, kamu gak usah takut. Yang penting sekarang kita ke kantor polisi. Biar polisi nentuin kamu salah atau enggak. Ayo. Aku nggak akan melepaskan kamu, Sarah. Tangan aku sendiri yang akan membalasnya. Gimana ini? Aku harus minta tolong sama siapa? Satu-satunya aku cuma bisa minta tolong Reza. Mudah-mudahan dia lebih percaya aku daripada Radit. Untuk laporan yang event besok, kayaknya masih ada yang perlu dibenahi nih. Ada. Tolong kalian lanjut dulu ya. Halo Kak. Halo Za. Kamu kenapa Kak? Lagi di mana? Za, tolongin aku Za. Aku diikutin sama mobilnya Radit Za. Dia nuduh aku kalau aku tuh yang nabrak Akira Za. Kenapa dia bisa nuduh kamu kayak gitu? Aku juga nggak tahu Za. Za, tolongin aku Za. Aku diikutin terus Za. Aku takut. Oke, kamu tenang dulu Kak. Aku akan telepon Radit sekarang. Kamu usahain menghindari dia, ya. Pak, tolong cepetan jalannya Pak. Ada apa? Anda yang ngapain ngejar kakak saya? Dan kenapa Anda menuduh kakak saya yang mencelakai Akira? Karena memang sudah terbukti kalau Sarah yang menabrak. Anda bilang terbukti. Apa buktinya? Jangan karena Anda punya masalah pribadi sama kakak saya, Anda jadi sembarangan menuduh kakak saya. Dan satu lagi, berhenti mengejar kakak saya. Jangan menekan saya kalau nggak tahu apa-apa, Pak Reza. Karena memang sudah terbukti Sarah yang waktu itu menabrak Akira malam-malam di villa. Anda jangan sembarangan ya dalam bicara. Pada saat itu kakak saya lagi mengurus kesehatannya Kenzo. Kalau Anda mau lihat buktinya, temui saya sekarang di Jalan Ujung Alternatif. Itu juga kalau Anda udah siap menghadapi kenyataannya. Kalau kakak kamu Sarah yang sudah menghilangkan nyawa anaknya Mirza. Oke, saya ke sana. Bukti apa yang mau ditunjukin Pak Radit? Sampai dia seyakin itu. Mas Reza. Mas Reza mau kemana ya? Kayaknya kok penting banget. Apa ada hubungannya sama kejadian Akira? Kak Sarah pasti tahu. Mirza? Mau ngapain lagi kamu sini? Saya mau ketemu sama ayah saya. Karin, yang sabar ya, tenang. Mirza, ada apa? Ibu bilang katanya ayah sudah dapat rekaman CCTV dari tempat Akira kecelakaan.
Aku mau lihat ya. Mau ngapain kamu? Saya yakin kamu itu bersekongkol kan dengan pelaku yang sudah nabrak Akira. Ngaku aja. Jangan sembarangan nuduh kamu ya Karina. Saya nggak tahu siapa pelakunya. Tapi yang jelas, saya nggak akan lepasin dia sampai dia ke penjara. Yakin kamu mau ngejeblosin orang yang udah nabrak Akira? Pelakunya adalah calon kakak ipar kamu sendiri, Sarah. Kak Sarah? Iya, masih mau jeblosin dia ke penjara? Nggak mungkin, kamu jangan ngada-ngada. Papa lihat sendiri kan? Bener omonganku, dia itu sekongkol sama Sarah. Karin udah, Karin, kamu tenang, sabar ya. Bener, Ma. Iya. Tolong bawa Karina ke dalam. Ngaku aja deh Mirsa, iya kan kamu sekongkol kan sama Sarah? Jawab! Ayo Karina, masuk. Jawab! Karina. Ada rekaman CCTV di bengkel yang menunjukkan kalau Sarah datang ke situ untuk memperbaiki bempernya yang penyok. Dia berusaha untuk menghilangkan jejak. Astagfirullahaladzim. Kita tunggu aja perkembangannya. Dan ayah tidak akan pernah melepaskan Sarah. Kalau seandainya dia terbukti yang menabrak Akira, yang menyebabkan satu-satunya cucu papa meninggal. Tapi aku masih nggak percaya ya. Aku nggak percaya kalau Kak Sarah bisa setega itu. Mirsa, kamu harus bisa menerima kenyataan ini. Saya gak akan maafin kamu, Mirsa. Kamu sama Sarah itu sekongkol. Saya akan pastiin kamu dan Sarah masuk penjara selamanya. Ya udah kalau gitu Mirsa mau pamit pulang ya. Assalamualaikum. Mirsa, tunggu sebentar. Kenapa kenyataan hidup aku semakin pahit ya? Yang sabar ya Mirsa. Ayah akan selalu ada di samping kamu untuk mendukung kamu. Ayah cuma mohon, kamu jangan membenci Karina. Karena dia juga terpukul sama seperti kamu. Kalian berdua sama-sama menyayangi Akira. Iya ya. Memang aku yang salah. Aku nggak bisa jagain Akira sebaik Karina menjaga Akira. Mirsa, kamu jangan terus-menerus menyalahkan diri kamu sendiri. Ayah sayang kalian berdua. Dan ayah akan berlaku adil semampu ayah. Ayah cuma punya keinginan. Suatu hari, kamu bisa berdamai dengan adik kamu. Ya udah. Sekarang Mirsa mau pamit pulang. Ayah tolong kabari perkembangannya ya. Pasti ayah akan kabari secepatnya. Hati-hati di jalannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Radit gak ngejar aku terus. Reza ngomong apa ya sama dia sampai Radit berhenti ngejar? Kak Sarah kenapa kaget gitu, Kak? Enggak, kakak kaget aja kamu ada di belakang kakak tiba-tiba. Sorry ya, Kak, aku nggak maksud. Ini aku mau tanya, Kak Sarah tahu di mana Mas Reza sekarang? Loh, Reza bukannya di kantor sama kamu? Iya, tadi Mas Reza emang di kantor sama aku.
Tapi dia dapat telepon dari Pak Radit. Abis itu kayaknya teleponnya penting, makanya dia buru-buru banget perginya. Jangan-jangan Reza ketemu sama Radit. Gara-gara tadi aku telepon Reza, aku minta tolong kalau aku tuh dikejar-kejar sama Radit. Kenapa Pak Radit bisa ngejar Kak Sarah? Aku dituduh nabrak Akira. Kok bisa Pak Radit nuduh kakak kayak gitu? Emangnya dia punya bukti apa, Kak? Sampai dia berani nuduh kakak sekejam itu. Aku nggak boleh kebanyakan cerita, karena takutnya malah bikin Felisa curiga. Kak Sarah? Kok kakak diem aja? Kak, kalau kakak punya masalah, kakak bisa cerita sama aku. Aku juga nggak tahu kenapa Radit nuduh aku. Aku nggak tahu apa-apa. Bisa jadi Pak Radit itu baru dengar atau melihat sesuatu yang bisa bikin dia berani untuk nuduh Kak Sarah. Ya mungkin bukti atau apapun itu. Tapi aku nggak salah. Radit pasti udah kehasut sama istrinya. Istrinya tuh nggak suka sama aku. Gara-gara Kenzo itu anak kandungnya Radit. Pasti sekarang Karina seolah-olah pasti dia selalu nuduh aku. Semua masalah yang ada di diri dia sekarang dia selalu limpahin ke aku. Kak Sarah kenapa panik dan semarah itu ya?